Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aksi, kembali lagi di podcast Aksi Akbar dan Stikers Barul Ulum Inside. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan aku Wahyuni dan juga teman aku Cindy Anissa Salsabila yang akan menjadi host dalam bincang-bincang seru kali ini. Nah teman-teman, kali ini kita kembali dengan tema yang berbeda, yaitu pengaruh puasa pada regulasi emosi pada ibu hamil dan menyusui. Selain tema yang berbeda, kita hadir dengan narasumber yang berbeda juga nih. Nah, Kak Cindy, kira-kira siapa sih Kak narasumber kita kok beda nih dari yang kemarin? Nah, narasumber kali ini tuh nggak kalah jauh luar biasa juga dari yang kemarin ya Kak. Benar. Nah, narasumber kali ini beliau ini adalah dosen pengajar di Akademi Kebidanan. Nah, jadi tentunya sangat luas sekali wawasan dan pengetahuannya ya. Nah, luar biasa sekali. Penasaran sekali nggak sih siapa? Betul, penasaran banget nih siapa sih beliau ini? Ternyata beliau ini adalah Ibu Fatmawati STR Kep MK. Selamat datang. Terima kasih. Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah masih dengan suasana berpuasa ya. Alhamdulillah masih sehat. Baik Ibu, hari ini ikut puasa Ibu? Alhamdulillah masih puasa. Ya, insyaallah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dan santai dengan tema pengaruh puasa terhadap regulasi emosi pada ibu hamil dan menyusui. Nah, Ibu nih, mengingat Ibu ini ahlinya di bidang prodi kebidanan ya Bu. Jadi kita kali ini akan bincang-bincang yang sangat detail. Nah, Bu, sebenarnya arti dari kata regulasi emosi pada ibu hamil dan menyusui itu apa sih? Oke ya. Sebelumnya terima kasih banyak ini sudah mendapatkan undangan ya, terhormat di acara podcast Ramadan ya. Nah, oke, dari pertanyaannya regulasi emosi pada ibu hamil saat berpuasa. Nah, mungkin saya garis besarnya dulu ya secara umum. Regulasi emosi itu adalah suatu kondisi di mana kemampuan seseorang itu untuk bisa mengidentifikasi, kemudian bisa memahami dan mengontrol emosinya sendiri ya, agar reaksi emosi itu tetap pada situasi dan kemudian bisa tetap dikendalikan dengan baik ya, baik itu perasaan sedih, kemudian marah, senang, bahagia ya, frustasi. Nah, itu pengertian regulasi emosi secara umum. Nah, kemudian untuk pengertian regulasi emosi pada ibu hamil maupun menyusui. Nah, ini sama ya. Jadi kemampuan ibu dalam mengendalikan, mengontrol, kemudian bisa memahami emosinya yang muncul selama masa kehamilan ya, kemudian dan menyusui, bahkan juga setelah melahirkan itu juga tetap bisa mengendalikan emosi secara baik. Iya. Itu pengertian dari regulasi emosi terhadap ibu hamil dan menyusui selama masa puasa. Baik, teman-teman, ternyata pengertian dari regulasi emosi itu bukan sekedar emosi yang meledak-ledak, tapi detailnya panjang banget ya Kak. Yeah. Nah, pengertian disampaikan oleh Ibu Fatma ternyata luas banget ya, nggak sekedar kita tahunya tuh kayak emosi tuh yang meledak-ledak aja, tapi luas banget. Nah, tadi itu kita bahas bahwa pengertian itu terdapat secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, Ibu, karena ini ada suatu kejadian, berarti kan pasti ada penyebabnya nih Bu. Nah, sebenarnya apa aja sih Bu faktor penyebab dari regulasi emosi tersebut? Seperti itu. Ya. Faktor-faktor penyebab dari regulasi emosi pada ibu hamil dan menyusui ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor biologis dan perubahan hormon ya. Kita tahu pada saat ibu hamil dan menyusui itu terjadi lonjakan atau kenaikan perubahan hormon estrogen dan progesteron ya. Kemudian selama menyusui itu ada yang berpengaruh adalah hormon oksitosin dan prolaktin yang tentunya juga sangat berpengaruh terhadap situasi atau mood swingnya seorang ibu ya, suasana hatinya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah perubahan kadar gula darah. Nah,
Kita tahu selama puasa ya, ibu hamil itu kan tidak ada intake ya dari pagi kemudian sampai berbuka puasa. Jadi asupan nutrisinya berkurang sehingga menyebabkan penurunan terhadap kadar gula darah. Nah, yang bisa menyebabkan ini kalau penurunan kadar gula darah otomatis bisa menyebabkan ibunya mudah lelah ya, kemudian mudah marah, terus lemas, bisa pusing, kemudian sulit berkonsentrasi. Jadi kondisi-kondisi ini sangat memicu terjadinya perubahan emosi pada ibu hamil maupun menyusui. Kemudian ya ada lagi faktor selanjutnya. Masih ada lagi ya, ada beberapa faktor. Ini tadi kan faktor biologis dan hormon ya. Nah, kemudian faktor fisik ya. Faktor fisik itu ada gangguan pola tidur, kemudian bisa kelelahan dan dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kan dalam kalau ibunya berpuasa ya, itu kan bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, itu kadang sangat berpengaruh terhadap fisiknya ibu ya, regulasi emosinya. Ibu bisa kalau dehidrasi kan bisa pusing ya, kemudian lelah, lemas. Nah, kemudian itu yang bisa menyebabkan perubahan emosi terhadap ibu. Kemudian yang gangguan pola tidur. Nah, selama puasa kan otomatis ibunya bangun sahur ya, menyiapkan sahur, kemudian saat berbuka puasa juga ya. Nah, itu juga malam mungkin ikut ibadah tarawih sehingga apa ya bisa tidurnya larut malam. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap gangguan pola tidur ibu sehingga bisa juga menyebabkan terjadinya perubahan mood swing atau suasana hati ibu. Nah, kemudian faktor selanjutnya ada faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan yang berpengaruh adalah dukungan dari suami dan keluarga ibu. Nah, kalau misalnya ibunya berpuasa, dia harus menjalani tanggung jawab dan peran sebagai ibu di dalam rumah tangga ya. Otomatis dengan berpuasa pasti ada kelelahan ya. Puasa dia harus membersihkan rumah, harus menjaga ini ya rumah tangganya tetap stabil gitu ya. Nah, ini kalau tidak ada dukungan dari suami ataupun keluarga, otomatis ibunya bisa ini ya, Bu, ya. Regulasi emosinya tuh sangat berpengaruh, nah, bisa stres ya. Nah, seperti itu. Yaitu beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perubahan regulasi emosi ibu saat berpuasa. Wah, ternyata faktornya itu banyak banget nih Kak ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada faktor biologis, faktor lingkungan dan juga faktor psikis ya Bu, banyak banget. Jadi nggak hanya menyantum dari satu sudut pandang aja. Nah, karena kita udah tahu nih faktornya, pastinya ini berkaitan dengan dampak ya Kak ya. Iya, nah, kira-kira dampaknya itu apa aja sih Bu? Pastinya banyak juga nih Bu ya. Ya, jelas pasti berdampak ya. Kalau misalnya ada perubahan regulasi emosi ibu saat puasa, baik ibu hamil maupun menyusui ya, ada beberapa dampak yang terjadi terutama pada kondisi kesehatan ibu ya. Nah, ibunya mungkin bisa mengalami tadi stres, kemudian lelah yang berlebihan ya, mudah marah juga dampaknya, kemudian bisa terjadi komplikasi saat kehamilan. Nah, kemungkinan bisa terjadi persalinan prematur ya. Nah, ini sangat berpengaruh ya karena dia stres tadi, stresnya tinggi ya. Nah, kemudian selain kelahiran prematur juga bisa terjadi BBLR ya, persalinan yang BBLR, berat badan lahir rendah. Nah, kemudian bisa mengakibatkan kontraksinya juga. Jadi kontraksi terhadap ibu ya. Nah, itu beberapa dampaknya. Kemudian juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan bayi yang ibunya menyusui ya. Produksi ASI bisa menurun ya. Kemudian refleksnya pengeluaran ASI atau down ya, itu juga terhambat jadi ya, terhambat untuk proses pengeluarannya. Jadi let down refleksnya itu berkurang. Kemudian ya tadi perubahan mood swing-nya ibu juga sangat berpengaruh, bisa mengakibatkan kecemasan dan stres yang tinggi ya. Itu beberapa dampaknya yang bisa terjadi pada ibu yang tidak bisa mengontrol emosinya ya saat puasa, baik pada ibu hamil maupun ibu menyusui. Itu ya, Bu. Ya. Jadi untuk dampaknya itu nggak hanya bahaya sebagai dari si ibunya saja, tapi juga si dedek bayinya juga. Tentu ya. Jadi kita ini harus benar-benar menjaga dua sisi, dua nyawa ya Bu ya. Betul.
Nah, Dan juga butuh dukungan keluarga dari banget suami ya, Kak, dan ya. juga keluarganya Kak. Ya, Jangan sangat lupa. berpengaruh ya. Betul. Nah, teman-teman, terkait dampak yang berbahaya nih Bu, ada ini sekilas di lingkungan saya Bu ya, apalagi ini kan kita lingkungan Islam nih Bu. Nah, ada keadaan di mana seorang ibu hamil itu memaksakan diri untuk berpuasa, tapi fisiknya itu kurang mumpuni ya Bu. Nah, beliau berpuasa itu karena ngerasa tekanan agama, kayak apapun keadaannya puasa itu harus wajib dilaksanakan. puasa Nah, wajib. menurut Ibu itu kira-kira seperti apa ya Bu pandangannya yang tepat untuk menangani kasus seperti itu? Kita harus memprioritaskan yang mana nih, Bu? Kesehatan ibunya atau tetap menjalankan ibadahnya nih Bu? Oke, baik. Jadi kalau melihat situasi seperti ini ya, misalnya kita berpuasa itu melihat dari karena ada tekanan dari luar. Nah, ini tentu ini situasi ini tentu sangat membahayakan Psikis ibunya kondisi fisik maupun mental. Jadi bukan hanya psikis saja ya, fisik maupun mental ibu. Nah, sangat berpengaruh. Jadi kalau memaksakan diri untuk berpuasa karena adanya komentar dari orang lain ya, kemudian lingkungannya. Nah, ini juga sangat berpengaruh pada kesehatan mental tadi ya. Ibunya bisa apa ya, stres lagi, stres berkepanjangan, kemudian rasa cemasnya juga berlebihan. Nah, itu bisa berpengaruh terhadap janinnya ya. Kemudian mana sih yang prioritas, kesehatan dulu atau norma agama? Nah, prioritas mutlak itu adalah kesehatan ibu dan bayinya ya. Secara perspektif agama kita tahu ya, dalam agama kita Islam itu memberikan keringanan. Betul sekali. Jadi memberikan keringanan pada ibu hamil ya, dan ibu menyusui. Itu boleh tidak melakukan puasa selama bulan Ramadan, tapi dengan catatan ada penggantian kan, nanti bisa mengganti dengan membayar fidyah ya, ataupun bisa memberikan makan kepada fakir dan miskin. Nah, ini dari perspektif agama ya, sosial agama. Kemudian dari perspektifnya kesehatan, kita tahu bahwa ibu hamil kemudian ibu menyusui itu sangat membutuhkan energi yang tinggi ya. Mungkin dalam satu hari kalori yang dibutuhkan untuk beraktivitas itu kurang lebih 2000 sampai 2300 kalori ya. Nah, apabila memaksakan tetap untuk berpuasa, nah ini efeknya tadi yang dampaknya tadi bisa terjadi gangguan produksi ASI, kemudian mungkin pergerakan janinnya juga bisa berkurang ya, stresnya makin tinggi ya. Kembali lagi ya, kita tetap stresnya ibu ini yang kita jaga untuk mengatur dan mengendalikan emosinya agar tetap stabil seperti itu. Wah, ternyata asik juga ya Kak, ternyata itu nggak kita tuh harus mengutamakan kesehatan dulu. Jadi kita nggak perlu, tapi maksudnya nggak terlalu harus mendengarkan komentar orang lain, karena gimana pun Islam itu meringankan setiap hambanya. Karena adanya rukhsah tadi ya, buat keringanan tadi. Nah, kalau abis ini nih Bu, kita bahas tentang mitos dan fakta nih. Nah, katanya kan di bulan Ramadan ini kita harus menahan emosi nih ya Bu ya. Selain menahan lapar, haus juga harus menahan emosi juga. Nah, kalau buat ibu hamil kan kadang hormonnya tuh naik turun. Nah, apakah di bulan Ramadan ini kita bisa mengontrol juga nih emosinya gitu? Itu bisa mengontrol juga nggak sih Bu? Itu mitos atau fakta gitu? Oke, mitos atau fakta perubahan regulasi emosi pada ibu hamil saat puasa itu bisa mengontrol emosi lebih baik atau lebih buruk? Ya, itu adalah fakta. Jadi benar, puasa itu bisa mengontrol atau mengendalikan emosi ya. Kenapa ya? Secara psikis atau psikologis. Nah, puasa itu adalah artinya kan pengendalian diri. Nah, otomatis ya dengan berpuasa ibu bisa mengendalikan emosinya dengan baik, kemudian bisa berpikir tenang, dan tentunya juga puasa itu bisa membentengi ibu dari melakukan hal-hal yang mungkin berpikir yang negatif ya, seperti itu. Jadi itu adalah fakta, tapi dengan tanda kutip juga tetap harus memperhatikan kondisi fisik ibu ya, apakah ibu hamil dan menyusui ini sehat untuk melakukan puasa ya. Jadi bukan karena adanya keterpaksaan tadi ya. Nah, jadi secara ini itu adalah fakta bahwa memang benar puasa itu
bisa membentengi, kemudian bisa membantu mengendalikan dan mengontrol emosi kita, kelelahan kita, secara secara umum seperti itu. Jadi bila kondisinya ibu itu sehat, kuat gitu, jadi lebih baik bisa berpuasa. Iya, wajib ya. Wajib ya. Seperti itu. Nah teman-teman, tadi udah kita bahas nih, seru banget terkait faktornya, kemudian dampaknya, terus tadi ada sedikit kasus tentang studi kasus yang nyata ya Kak, kemudian ada mitos dan fakta. Nah Bu, sekarang ini kita tuh gimana sih Bu mengantisipasi biar regulasi emosi, apalagi kita calon ibu nih ya Kak ya, tipsnya gimana sih Bu gitu? Oke, tips sederhana ya, khususnya terhadap ibu hamil maupun menyusui, agar tetap bisa mengendalikan emosinya dengan baik, bisa tetap berpikir tenang ya. Nah, itu yang pertama itu bisa latihan pernafasan ya, latihan pernafasan atau relaksasi. Nafasan dalam gitu ya. Betul. Itu sangat penting. Jadi ibu bisa melakukan latihan pernapasan, kemudian teknik relaksasi ringan. Nah, ini sangat membantu untuk menenangkan pikiran ibu. Nah, kemudian tips selanjutnya itu menjaga pola makan ya, tetap seimbang ya, gizi yang masuk pada saat sahur maupun berbuka ya. Jadi tetap intake-nya itu makan sayur dan buah, kemudian tercukupi proteinnya ya. Kemudian karbohidratnya juga kompleks ya, seperti itu. Kemudian tips selanjutnya yang bisa mengendalikan emosi ibu tetap stabil itu adalah mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan ya. Contohnya mungkin kalau ada yang hobi mendengarkan musik, kemudian bisa membaca ataupun healing. Biasanya ibu-ibu itu suka ya dikasih uang belanja gitu. Nah, mungkin bisa jalan-jalan, kemudian bisa shopping-shopping. Nah, ini juga bisa sangat membantu untuk menurunkan tingkat stres ibu. Nah, kemudian tips selanjutnya menjaga pola tidur. Jadi saat puasa kan ya kita tahu ya, harus bangun subuh untuk menyiapkan sahur, kemudian menyiapkan buka puasa ya. Nah, mungkin ibu bisa melakukan siang mungkin menyempatkan untuk bisa tetap tidur siang ya, kemudian malam juga istirahat lagi yang betul, cukup. Istirahat yang cukup ya, kurang lebih 7-8 jam mungkin dalam satu hari, agar ibunya juga tetap bisa mengontrol semuanya dengan baik. Tetap fit gitu ya. Ya, itu beberapa tipsnya ya. Nah teman-teman, tadi udah kita bahas ya tentang faktornya bisa meliputi psikis, kemudian lingkungan, kayak suaminya gimana, keluarganya gimana, dampaknya juga nggak kalah bahaya, bisa BBLR, preeklamsia, kemudian bisa prematur, kemudian juga kontraksinya bisa sakit banget, bahaya banget nih. Kemudian tadi kita udah bahas nih Kak isu-isu terkini ya teman-teman, jadi diingatkan kembali buat kita nih ya, semua orang-orang perempuan yang calon ibu yang akan hamil dan juga menyusui, walaupun kita ada kewajiban untuk berpuasa, tapi tetap ingat bahwa kesehatan itu nomor 1, karena Tuhan itu meringankan setiap hambanya dalam beribadah. Nah teman-teman, sebenarnya pembahasan kayak gitu seru banget ya Kak, dan tidak hanya kita bahas pada podcast kali ini aja. Nah kita di kampus kita ini seringkali antara mahasiswa-mahasiswi dan juga dosen-dosen yang lain itu melakukan sharing-sharing secara terbuka tentang dunia kesehatan. Ya betul sekali Kak ya. Kemarin kita udah bahas tentang mental, hari tentang regulasi emosi. Nah kembali lagi kita ingatkan, kita ini ada di kampus mana sih Kak? Kita ini di mana ya? Nah kita ini berada di Akbar dan Stikes Bahrul Ulum Jombang. Nah, buat teman-teman yang ingin gabung menjadi anggota dari keluarga besar kami, yuk ikuti SPMB pembukaan pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Mari bergabung menjadi anggota keluarga besar kami di Akbar dan Stikes Bahrul Ulum Jombang. Baik, terima kasih Ibu untuk hari ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Ibu ya. Padatnya bulan Ramadan ya Kak, apalagi Ibu juga seorang ibu yang harus menyiapkan buka dan sahur. Di kehidupan keluarganya juga, dan juga sebagai tenaga pengajar di kampus tercinta kita. Nah, baik teman-teman. Sekian dari kami terkait bincang-bincang seru kali ini ya, dengan kita sebagai host, aku Yuni dan juga Kak Cindy, dan tak luput dengan narasumber kita yang luar biasa Ibu Fatmawati. Kita pamit undur diri. Aksi Akbar
dan Stikers Barul Insight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.